Sejarah seorang kriminal Prancis yang menjadi detektif karena keahliannya. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Eugène Francois Vidocq lahir pada tanggal 24 Juli tahun 1775 di Arras, Prancis. Eugène lahir sebagai anak ketiga. Ayahnya bernama Nicolas Joseph Francois Vidocq dan ibunya bernama Henriette Francois Vidocq. Sedikit yang diketahui tentang masa kecil Eugène. Ayahnya adalah orang yang berpendidikan dan penjual roti terkenal di kotanya dan termasuk orang kaya menurut standar waktu itu. Eugène sejak kecil sudah menunjukkan seleranya pada kejahatan. Di masa kanak-kanak dan remaja, perjalanan hidupnya cukup bergejolak. Korban kejahatan pertamanya adalah orang tuanya sendiri. Dia merampoknya setidaknya pada 3 kesempatan terpisah. Yang pertama, dia mencuri dari kasir toko roti mereka yang menguntungkan, dan yang kedua dia menjual perak keluarganya. Pada waktu itu Eugène masih berusia 13 tahun dan dia dikirim ke penjara selama 10 hari. Selang 1 tahun kemudian dia mencuri lebih banyak uang dari orang tuanya dan mencoba kabur ke Amerika tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu Eugène menghabiskan beberapa waktu hidupnya di jalanan Prancis dengan bergabung dengan pemain sirkus. Pada usia 14 tahun, Eugène sudah terkenal di kalangan penjahat di kota Arras, Prancis Utara, dan seleranya akan pesta pora, alkohol, dan seks menjadi legendaris juga. Suaranya yang kasar membuatnya disayang oleh para prajurit garnisun setempat, yang mengajarinya bela diri dan memperkenalkannya pada kehidupan militer. Setelah bekerja untuk sirkus keliling selama beberapa bulan, Eugène bergabung dengan tentara pada tanggal 10 Maret 1791. Dan setelah Prancis menyatakan perang, dia dikirim ke Austria pada tahun 1792. Eugène menunjukkan janji sebagai seorang pejuang, mengingat dia adalah seorang ahli bedah dan dia bertempur dalam pertempuran Valmy dan Jemappes. Dua keberhasilan awal untuk pasukan revolusi Prancis melawan raja-raja Eropa yang berusaha mengembalikan Raja Louis ke-16 ke tahta Prancis. Kegemaran Eugène yang sering berkelahi membuatnya sering mendapat disersi, sehingga mengakhiri karir militernya pada tahun 1793, dan pada usia 19 tahun ia pindah kembali ke Arras untuk menjalankan toko kelontong. Tapi tarikan kehidupan kriminal terlalu kuat sehingga pada tahun 1795 dia pergi menuju dunia kriminal Paris yang lebih keras. Untuk sementara waktu, Eugène berpetualang di sekitar Prancis dan Belgia, tersandung dari satu kesalahan ke kesalahan lainnya. Dia pertama kali bertemu dengan seorang dokter Romawi yang berspesialis dalam meracuni ternak dengan racun ringan sebelum menawarkan untuk menyembuhkan ternak-ternak itu ke pemilik ternak dengan biaya tertentu. Menurutnya, kejahatan dengan cara meracun terlalu buruk dan dia tidak menyukainya. Akhirnya, Eugène memutuskan pergi ke kota Lille. Eugène yang kala itu baru berusia 19 tahun menikah dengan Mary and Louis Chevalier yang usianya 5 hari lebih tua darinya setelah Chevalier berpura-pura hamil. Pernikahan itu tidak bahagia sejak awal karena dia sadar istrinya telah menipunya dengan berpura-pura hamil. Pada suatu ketika, Eugène menyadari bahwa istrinya berselingkuh dengan Pierre Laurent Valain yang usianya 14 tahun lebih tua darinya. Istrinya menipunya dengan membawa sejumlah uang dan melarikan diri. Hingga pada tahun 1805, ia bertemu lagi pada saat perceraian mereka. Setelah bercerai, ia malang melintang di dunia kriminal dan keluar masuk penjara. Di penjara, Eugène ditangkap dalam komplotan pemalsuan surat pembebasan untuk seorang buruh yang dijatuhi hukuman 6 tahun karena mencuri peralatan berkebun. Sambil menunggu persidangan, Eugène mulai mengasah kemampuannya dalam seni melarikan diri. Eugène berhasil menerobos keluar penjara beberapa kali. Dia sering menggunakan penyamaran untuk membantunya dalam perjalanan, tapi dia selalu berakhir kembali ke penjara
penjara. Eugene pernah dihukum karena tuduhan pemalsuan yang menjeratnya dengan hukuman 8 tahun di Bagney, sebuah penjara angkatan laut yang terkenal menakutkan di Brest. Di penjara itu, narapidana ditahan di kapal di pelabuhan dan digunakan untuk membantu mengerjakan proyek konstruksi lokal. Karena tidak tahan di penjara Bagney, akhirnya Eugene mengambil identitas seorang tahanan yang sudah mati dan dia dikirim ke penjara yang lebih longgar di Brittany. Eugene pernah memalsukan penyakit untuk masuk rumah sakit penjara dan pernah juga melompati tembok dengan menggunakan pakaian biarawati yang dia curi. Setelah kabur dari penjara, dia mulai melakukan serangkaian pekerjaan sambilan. Eugene pernah bertugas di Angkatan Laut Belanda sebagai seorang prajurit. Waktu itu, kapalnya berlabuh di Austin, Belgia. Di pelabuhan, dia dikenali oleh pejabat Prancis, kemudian ditangkap kembali dan dipenjarakan di Toulon, Prancis. Antara tahun 1800 sampai 1811, kehidupan Eugene adalah olah pelarian yang konstan. Dia menemukan pekerjaan yang baik selama menikmati kebebasannya dan dia berusaha untuk menghindari kejahatan. Lalu polisi menangkapnya kembali. Merasa putus asa dengan alur kehidupannya, dia berniat untuk memutus siklus mata rantai itu. Eugene akhirnya menawarkan diri kepada polisi sebagai informan dan membantu dalam penangkapan kasus kriminal. Dengan pengalaman yang pernah menjadi seorang kriminal, dia berhasil menangkap beberapa geng bandit. Akhirnya, usahanya membuahkan hasil dan dia diundang untuk bergabung dengan kepolisian prefektur Paris. Sejak saat itu, ia bekerja di sisi yang berlawanan dari hukum. Kejeniusan Eugene Francois Vidocq terletak pada satu prinsip sederhana. Untuk menangkap penjahat, Anda harus bisa berpikir seperti seorang penjahat. Dan dalam kasusnya itu mudah karena dia salah satu yang dulunya adalah pelaku kejahatan. Bakat Eugene untuk penyamaran dan pemalsuan memungkinkan dia untuk menghentikan banyak perampok dan pemalsu. Dia dipercayakan dengan lebih banyak tanggung jawab dalam tugas kepolisian Paris. Untuk membantunya menangani beban kerja, pada tahun 1812, Kementerian Kepolisian membentuk Brigade de la Sûreté atau Brigade Keamanan dan mengangkatnya sebagai kepala pertamanya. Itu adalah unit detektif berpakaian preman pertama yang seluruhnya terdiri dari mantan narapidana yang masing-masing sudah sangat akrab dengan seluk-beluk dunia kriminal Paris. Pada saat yang sama, Eugene membuat inovasi dalam forensik, seperti investigasi TKP yang belum sempurna dan profil ekstensif dari penjahat yang dikenal. Merasa terkesan dengan keuletan dan daya cipta unit tersebut, Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte memberikan kekuatan nasional Suret dan menamainya Suret Nasional pada tahun 1813. Agensi itu sangat sukses. Pada tahun 1823, Eugene dan beberapa agennya pernah menangani kasus perampokan kereta barang pos yang marak pada saat itu. Setelah terjadi baku tembak singkat, dia bersama anak buahnya berhasil membekuk penjahatnya dan menggagalkan perampokan itu. Kereta pos berhasil diselamatkan dan dia menjadi terkenal setelah kejadian itu. Banyak kasus telah dia pecahkan, penjahat juga banyak yang telah ditangkap bersama timnya. Namun keberhasilannya tidak dapat menyelamatkannya dari politik internal. Dan pada saat Charles X dinobatkan sebagai Raja Prancis, polisi yang lebih konservatif sudah muak dengan mantan detektif narapidana, kemungkinan karena iri. Pada akhirnya, pada tanggal 20 Juni 1827, Eugene mengundurkan diri dari kepolisian dan pada tahun 1833, di mana Eugene sudah menjadi orang yang kaya raya, dia mendirikan unit inovatif yang dia bangun menjadi agen detektif swasta pertama di dunia. Tapi ketika publik mengetahui bahwa dia memiliki proyek sampingan yang menggiurkan untuk menculik wanita muda dan kemudian menjualnya di pub atas permintaan orang tua mereka, membuat bisnisnya bangkrut. Pada saat itu, memang banyak sekali wanita muda yang dijual oleh orang tuanya sendiri untuk mendapatkan uang karena himpitan ekonomi. Mereka berdalih anaknya diculik, padahal mereka sendirilah yang sebenarnya sebagai dalang penculikan anaknya sendiri untuk mendapatkan uang dari pemilik pub. Eugene akhirnya terpaksa menutup agensinya, kemudian dia mendirikan pabrik kertas untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi para mantan narapidana. Sepanjang karirnya yang panjang, petualangan berani dan pencapaian luar biasa Eugene menjadikannya figur inspirasi di seluruh Prancis. Di antara mereka yang berteman dengannya adalah penulis Honoré de Balzac, yang karakternya Fontaine juga seorang narapidana yang naik ke pangkat tinggi di kepolisian secara langsung terinspirasi oleh Eugene. Detektif Agathe Alan Post Augustin Dupin juga terinspirasi oleh Eugene dalam serangkaian cerita yang merupakan salah satu contoh paling awal dari fiksi detektif.
Tapi mungkin karakter paling terkenal dan abadi berdasarkan Eugene ditemukan dalam novel 1862 karya Victor Hugo Les Miserables. Hugo adalah seorang pengacara kritis yang menyuarakan hak-hak mantan narapidana dan penghapusan hukuman mati. Dalam tokoh tulisan novelnya, ia membagi Eugene menjadi dua karakter utama yang bernama Javert, yaitu polisi yang gigih dengan pengetahuan abnormal tentang masyarakat dan penjahat. Sedangkan karakternya yang lain diberi nama Jean Valjean, yaitu seorang pria yang dipaksa untuk mencuri karena putus asa dan selamanya mengejar masa lalunya. Eugène Francois Vidocq meninggal pada tanggal 11 Mei 1857 pada usia 81 tahun. Dan bagi Prancis, kisah nyata Eugène ini sangat besar pengaruhnya dan sangat menginspirasi bagi kemajuan kepolisian dunia dan kasusnya kepolisian Prancis. Dan pada tahun 1941, Lembaga Surat Nasional menjadi bagian dari tulang punggung Polisi Nasional Modern yang menjadi lembaga penegak hukum nasional Prancis hingga saat ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.